Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kudengar kena jawab salamnya Kak Nojeng, tapi biar kan di depan handphone ini atau di depan laptop menonton toh. Iya, alhamdulillah sahabat dongkelor semuanya, berjumpa lagi bersama saya Kak Nojeng. Sebenarnya nama panjangnya itu Kak Nojeng, Kak Nojeng tanpa pemanis buatan. Nah, saya kasih tau gini nah. Jadi kalau berjumpa di luar, hai Kak Nojeng tanpa pemanis buatan, panjangnya dulu dek. Tapi biar kan manis Kak memang toh. Nah, kali ini Kak Nojeng akan membacakan buku yang berjudul Tarang Ni Hao Kailan Bermain Hujan. Walaupun sekarang ini adalah musim kemarau, tapi tentu sahabat-sahabat dongkelor yang ada di rumah sudah membayangkan ketika hujan datang, ada petirnya. Tapi biasa juga ada hujan tidak ada petirnya, tidak ada anginnya. Akhirnya kita dengan berbagai alasan minta izin kepada mama, kepada papa untuk pergi mandi-mandi hujan. Jadi mandi-mandi hujan itu adalah hal yang paling menyenangkan di masa kecil kita. Tapi untuk mama dan papa di rumah jangan bagi kita mandi-mandi hujan nah. Nah ketawai itu tetangga tak, adik-adik mau tahu yang mandi-mandi hujan. Dan jangan takut kalau anak-anak tak mau mandi-mandi hujan. Sebenarnya mandi-mandi hujan juga itu ada baiknya, bisa menguatkan tulang, bisa juga mengasah kepribadian kita bagaimana menghadapi dingin, menghadapi hujan. Tapi jangan hari-hari mandi-mandi hujan, gak rintongin ya. Baiklah, kita akan masuk Bermain Hujan, diadaptasi oleh Geoff Smith berdasarkan skenario Rain or Shine, ditulis oleh Bradley Zweig, ilustrasi oleh Jason Frater. Baiklah, kita akan masuk ceritanya. Ini teman-teman lihat, sahabat dongkelor lihat, bahwa Kailan ini berada di taman yang penuh dengan bunga-bunga. Karena lagi transisi dari musim hujan ke musim kemarau ya. Lalu Kailan menyapa, Ni Hao. Mengapa menggunakan kata Ni Hao? Ni Hao itu ada yang tahu, adik-adik yang ada di rumah, Ni Hao? Ni Hao itu bahasa dari saudara-saudara kita di Tionghoa ya. Maaf ya kalau salah ya. Ni Hao ma. Aku Kailan. Aku senang hari ini cerah. Aku dan teman-temanku bisa bermain di luar. Apa kamu juga suka bermain di luar? Tapi sekarang kan jangan sering-sering bermain di luar, di rumah aja. Tapi kalau lagi cerah begini dan ada taman di dekat rumah tak, sore-sore sebelum kita mandi sore, kita main-main di taman dulu. Dan setelah Kailan berjalan dan bermain di taman, ternyata bertemu dengan Grandpa, kakeknya, bertemu dengan datuknya. Datuknya bernama Yeye. Lihat itu, Yeye. Yeye suka cuaca cerah juga, seperti Kailan. Saatnya Yeye bekerja di kebunnya, dan Yeye pun menyapa dengan ramah, Hai Kailan. Dan ternyata tidak lama kemudian sahabat-sahabat Kailan juga menyusul bermain di taman. Ada Rinto, Tole, dan Hoho yang datang. Ada yang menaiki sepeda, ada yang pakai sepatu roda, ada yang membawa layangan loh. Seru toh? Siapa yang pernah bermain layang-layang? Ayo. Kalau saya dulu bermain sepatu roda. Percaya Ki? Saya juga tidak. Dan ternyata Rinto suka mengendarai sepedanya dengan cepat. Tukang balap sepeda tuh nih Rinto. Ayo kita balapan. Tapi Rinto ini merupakan binatang peliharaan dari Kailan yang pintar naik sepeda. Jadi kalau kita pintar naik sepeda, jangan kita balapan. Tidak boleh orang balap-balap sepeda, karena sepeda itu hanya untuk mengasah kemampuan kita dalam keseimbangan dan juga memberikan efek kesenangan. Tentunya sehat juga kalau naik sepeda, jadi tidak usah balapan. Lalu Tole adalah pemain sepatu roda yang hebat. Bagaimana caranya bermain sepatu roda ya? Saya akan tanya kepada Tole, bagaimana caranya bisa bermain sepatu roda tanpa tidak terpecor alias jatuh.
Lalu kemudian ada yang bermain layang-layang. Siapa tadi? Sudah ada Rinto dan Tole. Siapa lagi yang satu? Ho-ho, pintar bermain layangan. Lalu kemudian kalau Kailan sendiri suka menerbangkan bunga ke langit. Caranya seperti ini. Ada kan bunga diputar begitu, set, dan diterpa angin, bunga-bunganya akan terbang ke udara. Selanjutnya, wah, petir dan guntur datang. Apa yang terjadi? Oh tidak, bungaku basah, semuanya basah, turun hujan. Dan apa yang terjadi? Layangan Ho-ho juga basah. Hujannya kok tiba-tiba begitu ya? Tidak ada tanda-tanda mendung dulu atau apa. Dan ayo semuanya kita ke rumahku, seru Kailan. Ternyata setelah tiba mendekati rumah, bertemu dengan Yeye, membawakan kami jas hujan dan sepatu boot untuk melindungi kami agar tidak basah. Tiba-tiba Ho-ho juga masuk jas hujan. Ini dia penampakannya Ho-ho, jas hujannya lebih besar daripada badannya si Ho-ho. Dan menyalahkan jas hujan. Bukan jas hujannya yang salah, Ho-ho, badanmu yang kecil. Dan Rinto, Tole dan Ho-ho tidak suka hujan. Sama dengan Kailan, tidak suka hujan. Mereka ingin bermain di taman. Menurut mereka, hujan telah mengacaukan hari mereka. Tapi sekali lagi, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan hujan. Hujan juga turun itu adalah berkah loh. Menurutku banyak sekali hal yang bisa dilakukan saat hujan. Tuh kan? Kamu bisa menangkap tetes hujan dengan hidungmu. Tapi kalau hidung poknya tidak bisa. Jadi ketika hujan datang, kita menengadah sedikit, hujan itu jatuh ke hidung kita. Seru kok? Seru. Dan biar di atas genangan hujan kita bermain. Kan seru. Pulang ke rumah dimarahin mama, tahu rasa kita ya. Nah, kita harus mencari cara untuk membuat mereka senang. Kailan ini berpikir bagaimana caranya Ho-ho, Tole bisa senang karena murung datangnya hujan. Akhirnya, hei lihat, itu Yeye. Apakah menurutmu Yeye sedih karena tidak bisa bekerja di kebunnya saat hujan? Ayo kita tanya Yeye. Sebenarnya saya sedih, itu kata Yeye. Tapi lalu Yeye teringat, ia suka melihat hewan-hewan yang keluar saat hujan. Ayo, siapa yang bisa tebak hewan-hewan apa yang keluar saat hujan? Ayo. Ada siput. Apalagi yang seperti ular ini, seperti ular, ada cacing. Cacing-cacing itu sedang menari di bawah hujan. Jadi ternyata bukan hanya manusia dan teman-teman, misalnya teman-teman suka mandi-mandi hujan, tapi juga ternyata siput dan cacing suka mandi-mandi hujan. Dan ternyata ada yang tidak mau kalah. Ada juga si kura-kura, ada si katak, keluar untuk mandi-mandi hujan. Siapa lagi kira-kira yang mandi-mandi hujan? Ternyata hanya sampai di katak. Aku tahu apa yang akan membuat Rinto, Tole dan Ho-ho senang. Mereka harus berpikir apa yang bisa dilakukan saat hujan, bukan apa yang tidak bisa dilakukan. Nah, ayo beritahu mereka agar kita bisa bermain bersama. Kailan mengambil inisiatif, bukan murung saat datangnya hujan, tapi ayo kita nikmati hujan. Kita tidak bisa bermain yang kita inginkan, tapi mungkin kita bisa mencari yang baru. Jadi kalau sebelum turunnya hujan kita bermain bunga-bunga, kita bermain layang-layang, tapi dengan datangnya hujan kita bisa mencari hal-hal yang baru. Kita bisa mengambil pelajaran dari turunnya hujan, bukan dengan menggerutu saat hujan turun. Nah, lihat para
para siput sedang bermain papan seluncur. Apakah menurut mereka akan mengajak Tole? Si siput bermain di atas papan seluncuran. Ayo kita lihat apakah Tole juga ikut bergabung. Wah, ternyata Tole bermain seluncur bersama siput. Lihat. Ayo kita tarik si Tole, teriak si siput, dan Tole dengan senangnya bermain di atas papan seluncuran. Dan si katak meluncur begitu cepat. Apakah menurutmu Rinto dan Hoho juga bisa meluncur di atas daun besar? Ternyata Rinto dan Hoho mengikuti si katak meluncur di atas daun-daun yang besar. Jadi ternyata saat musim kemarau kita bisa bermain layangan, saat musim hujan juga kita bermain, tapi permainannya berbeda. Lihat, Rinto dan Hoho, ayo kita main seluncuran di atas daun. Dan ternyata setelah turun hujan, biasanya datang apa yang berwarna-warni? Pelangi. Terbitlah pelangi. Bahkan Tuan Matahari keluar untuk bermain. Ia akan memperlihatkan sesuatu yang spesial yang biasa ia lakukan saat hujan. Hujannya reda, mataharinya sudah ikut bermain, dan juga taman-taman diwarnai oleh pelangi. Walaupun hujan, hari ini sangat menyenangkan. Aku senang kamu mau membantu teman-teman kita menemukan hal yang baru untuk dilakukan. Kamu membuat sangat senang. Sampai jumpa, Zaijian. Jadi seperti itu. Kalau misalnya sedang bermain di taman dan turun hujan, jangan bersedih hati, jangan murung. Lakukan hal-hal yang baru untuk mengasah kemampuan kita. Demikian sahabat Dongkelor yang ada di rumah. Kita berjumpa di episode berikutnya, dan saksikan tayangan-tayangan yang seru dan dongeng-dongeng yang seru dari kakak-kakak yang lain hanya di Dongkelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semua? Jumpa lagi dengan Kak Andri. Nah, hari ini kita tetap ada di Dongeng Keliling Online dari rumah, Dongkelor Perpustakaan. Nah, hari ini Kak Andri mau membacakan cerita dengan judul buku Lola Bisulan. Buku ini ditulis oleh Aldora dan Dr. Gita Rahma Yunita yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Nah, yuk kita dengar ceritanya ya. Halo, aku Lola. Aku suka menari balet. Di kelas balet, ibu pelatih mengumumkan kita akan mengadakan pertunjukan balet. Nah, ternyata teman-teman Lola ada Nina, Hilda, Samira, nah ada Vera. Ibu pelatih katakan, Nina dan Hilda berperan jadi kelinci. Iya, Bu, sorak mereka. Samira dan Vera jadi bunga-bunga ya. Hore, ya Bu. Nah, dan yang jadi putri adalah Lola, seru ibu pelatih. Yeay, Lola sangat senang. Tapi, wah, aku senang sekali jadi putri raja. Tapi ada benda yang aneh di hidungku. Ayo kita latihan ya. Kami mulai berlatih. Tetapi aku tidak semangat. Ibu pelatih menghampiriku. Lola, kamu kenapa? Lola tidak suka jadi putri raja. Bukan, Bu, kata si Lola. Kenapa Lola menutup hidung?
Boleh ibu lihat? Aku memperlihatkan hidungku. Ini aku seperti badut, padahal aku akan berperan jadi putri. Tidak ada putri yang hidungnya bisulan. Kata mama, ini namanya bisul. Kemarin hanya kemerahan dan agak gatal. Hari ini menjadi bentol merah dan sakit. Nah, teman Lola pun berkata, aku bantu pecahkan ya, kata si Nina. Jangan Nina, kata mama, bisul tidak boleh dipecahkan sendiri, jawabku. Betul, nanti akan semakin parah, kata ibu pelatih. Nah, Lola sedih. Bisul Lola akan cepat sembuh kalau diobati dengan benar, kata ibu pelatih. Kamu pasti menjadi putri yang cantik, kata si Samira. Ayo kita latihan lagi, seru teman-teman Lola untuk menyemangati Lola supaya dia tidak sedih. Nah, setelah latihan, mamaku menjemputku. Mamaku seorang dokter. Apa bisul bisa sembuh dengan cepat, Ma? Tanyaku. Tentu saja, nanti kita obati lagi bisulnya ya, kata mama. Iya, Ma, jawabku bersemangat. Sesampainya di rumah, aku pun segera mandi. Aku sudah bisa mandi sendiri dan punya handuk sendiri. Aku mandi dengan sabun khusus anak. Kulit yang terkena bisul juga kubersihkan pelan-pelan. Lalu mama mengoleskan salep antibiotik pada bisulku. Ini untuk melawan kuman-kuman saat pertunjukan minggu depan. Mereka pasti sudah pergi, kata mama. Aku harus makan makanan yang bergizi agar tetap sehat, kata mama. Kuman-kuman takut pada anak yang sehat. Nah, beberapa hari kemudian, wah, lihat, muka Lola sudah bersih kembali. Bisul tampak mengecil, kempes dan hilang. Sampai pertunjukan balet, di belakang panggung kami bersiap-siap dengan semangat. Para penonton sudah berkumpul, mama dan papa juga sudah datang. Wah, lihat, mereka sudah berkumpul siap-siap untuk pertunjukan balet. Nah, akhirnya mereka pun melakukan pertunjukan. Saat musik dimulai, kami pun menari dengan indah. Para penonton bertepuk tangan. Nah, akhirnya itulah kisah bisul si Lola. Setelah diobati dan makan makanan sehat serta mandi yang bersih, akhirnya bisulnya kembali hilang. Nah, itu tadi cerita tentang Lola bisulan. Sampai di sini dulu cerita dari Kak Andri. Nanti kita akan lanjutkan dengan buku-buku yang lebih bagus lagi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.